أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Syariat yang sempurna yang melingkupi segala aspek kehidupan manusia. Maka orang yang benar imannya, dia akan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, ketaatan kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah itu ada rambu-rambunya. Nah, inilah yang kita bahas. Silakan diminum, Pak. Yang sudah ada kopi dan tehnya. Saya juga minum. Apa itu? Mari kita bahas. Innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Apa makna farada? Ai aujaba qat'an. Allah mewajibkan secara qat'i. Qat'i itu apa? Qat'i itu tidak ada tawar-menawar. Qat'i itu kalau bahasa populernya dogmatis. Sebenarnya manusia tidak perlu bertanya, kenapa Allah mewajibkan sholat sebenarnya. Makanya kalau orang zaman dulu, para salaf, apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan semaksimal mungkin, tidak perlu bertanya kenapa. Nggak ada yang nanya, kenapa saya harus sholat? Yang wajib-wajib ya, tidak ada. Orang zaman sekarang nyebutnya literasi. Orang zaman dulu terasi itu dimakan. Nah, sekarang juga. Literasi itu keterangan. Apa keterangan kenapa Allah mewajibkan sholat? Orang dulu tidak pernah nanya literasinya apa, kenapa wajib sholat. Orang zaman sekarang menjelaskan karena di dalam sholat titik terendah seorang hamba menghadap kepada Allah adalah ketika sujud. Betul. Ilmu pengetahuan dilengkapi bahwa ada titik spiritual yang tidak bisa diaktifkan kecuali ruku dan sujud. Literasi berikutnya, karena di dalam sholat banyak manfaatnya. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana bahkan duduk tasyahudnya dibahas dalam sudut pandang ilmu kesehatan. Semua ada literasinya dan luar biasa. Orang zaman sekarang harusnya tuh udah nggak ragu lagi sholat. Harusnya. Tapi ya masih banyak juga tidak sholat. Padahal sholat yang dikerjakan manfaatnya untuk dirinya sendiri sebenarnya. Dengan ribuan manfaat. Maka orang zaman sekarang semestinya tadi untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, dia mestinya sholat. Minimal sholat wajib. Minimal 5 waktu sehari semalam. Makanya kalimatnya aujaba qat'an. Allah mewajibkan secara qat'i.
li'annahu minal fardi wa huwal qat'i, karena itu adalah merupakan bentuk yang fardu dan itu adalah qat'i, dogmatis, otoritasnya adalah milik Allah. Milik Allah, hanya milik Allah. Status kewajiban itu, otoritasnya datangnya dari Allah. Maka kalimat kata wajib itu hati-hati, fardu itu hati-hati. Karena apa? Karena kalau kita mengatakan wajib, artinya ya'ti minallah. Kewajiban itu mestinya di dalam beragama ya, itu mestinya datangnya dari Allah. Sederhana, kalau mewajibkan, maka qala Allah, apa yang Allah berfirman, apa Allah firmankan. Ada enggak dalilnya, kan gitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala faradha faraidha. Allah mewajibkan ataupun menetapkan kewajiban-kewajiban yang tentunya kewajiban ini banyak. Faminal mahhumi bid-darurah, termasuk kewajiban yang seyogyanya seorang muslim mestinya tahu. Adanya di mana, Pak? Rukun Islam terutama ya. Terus apa lagi? Birrul walidain itu juga wajib ya. Silaturrahim itu juga wajib, dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi hanya milik Allah hak memerintah. Adapun bagaimana dengan Rasulullah memerintah, apa yang diucapkan Rasulullah pasti bukan hawa nafsu. Itu mesti datangnya juga dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman menegaskan, tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu datangnya dari hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya terintegrasilah ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Siapa yang dia taat kepadaku, kata Rasul, maka dia sama dengan taat kepada Allah. Wa man asani, siapa yang dia durhaka kepadaku, faqad asallah, dia durhaka pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menetapkan kewajiban, faraid, faridah, yang kedudukannya lebih tinggi di dalam syariat. Allah menetapkan ada dalam konteks bersyariat yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya halal kalau berkaitan dengan sesuatu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada pula
perkara-perkara bid'ah. Jika dalilnya sharih menetapkan sebuah perintah, maka kaidahnya al-aslu fil amri yahtadi lil wujub. Hukum dasar perintah datangnya dari Allah, maka menunjukkan kepada kewajiban. Illa madallad dalil ala khilafih, sampai ada dalil-dalil yang menjadi pembanding. Kalau memang ada ayat yang lain, ada hadis yang lain, tapi kalau dia perintah itu sendirian, dia berdiri sendiri, maka itu hukumnya wajib. Nah, di sini kalau di dalam kaitan bersyariat, karena ini otoritasnya datangnya dari Allah, maka pastikan ada perintahnya dari Allah. Sholat, ada nggak perintahnya dari Allah? Ada. Hukumnya apa? Wajib. Ada keraguan nggak di dalamnya? Ada hadis yang menentangnya enggak? Membandingkan? Nggak ada. Maka hukum sholat 5 waktu sehari semalam adalah wajib. Lebih utama mana amalan yang wajib dibandingkan dengan amalan sunnah? Lebih mana, Pak? Bismillah. Lebih utama mana? Tentunya adalah ibadah wajib. Ibadah wajib lebih utama. Pahalanya lebih utama mana? Yang wajib, jelas. Karena sesuatu yang afdal, maka lebih utama pula pahalanya. Nah, ini jangan sampai keliru. Di sebalik kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menambah jumlah rakaat sehari semalam. Berapa rakaat, Pak, sehari semalam kita ibadah salat, baik yang wajib mau yang sunnah? Berapa, Pak? Wajib 17. Tambah amalan sunnah, nafilah, rawatib. Berapa? 12. Udah berapa tuh? 29. Terus tahajudnya 11 rakaat. Berapa itu, Pak? 40. Duhanya 10 rakaat. 50. Tuntas. Nah, itu termasuk syahsiyah Islamiyah, karakter muslim minimal. Belum maksimal, itu minimal. Karena ada ulama yang kemudian sehari semalam bisa 600 rakaat. Gimana? Taib. Yang kita bahas bukan bagaimana menambah sunnah. Saya hantarkan, mungkin barangkali kita ingin menambah jumlah rakaat sampai 50 rakaat tadi. Ibadah rawatib dikerjakan, ibadah qiyamul lail, salat tahajud dikerjakan, bagus, menambah kuantitas. Tapi jangan lupa, ini penting, di sebalik kita menambah kuantitas yang banyaknya dengan jumlah sunnah, nggak boleh. Kalau nambah kuantitas dalam ibadah sholat, larangan, itu nggak boleh. Saya ingin menambah jumlah rakaat, maghrib jadi 4, nah itu nggak boleh. Subuh kenapa cuma 2 rakaat, saya 10, misal. Itu nggak boleh. Maka menambah jumlah rakaat hanya ada pada ibadah sunnah. Boleh, mau tadi 500, 600 silakan. Nah, jadi ketika kita menambah jumlah rakaat,
kuantitas sunnah itu boleh, bagus. Dalilnya ada. Mazala abdi yataqarrabuni bin nawafil hatta uhibbah. Ada seorang hambaku tiada henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku mencintainya dengan melaksanakan ibadah sunnah. Itu ada dalilnya. Tapi ingat, jangan lupa, selain menambah kuantitas dalam sholat dengan ibadah sunnah, jangan lupakan ada yang lebih afdol dari itu semua. Apa itu Pak? Menambah kualitas ibadah wajib. Gitu. Jangan lupa, ini penting. Menambah kualitas sholat 5 waktu sehari semalam. Rokaatnya nggak bisa ditambah. Yang ditambah adalah kualitasnya. Wah, ini ibadah utama sholat wajib itu. Nambah nafilah banyak, tapi sholat wajibnya amburadul. Tidak ada khusyuk-khusyuknya. Baru Allahu Akbar lah mikirnya empang, sawah. Mikirnya apa lagi Pak? Istri cemberut di rumah. Kualitasnya ditingkatkan. Lama sujudnya, lama rukuknya, gitu. Ibadah khusyuk. Maka Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Inna awwala syai'in yurfa' min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara khashi'ah. Jadi pertama kali yang Allah angkat dari umat Islam sebelum diwafatkannya ulama, dicabutnya ilmu, itu yang pertama kali diangkat sebagai tanda akhir zaman. Yang pertama kali diangkat dari umat Islam itu adalah khusyuk. Hingga engkau tidak melihat satu orang pun yang sholatnya khusyuk. Yang nasa Bapak Ibu sekalian, ada orang sholat sudah nggak peduli lagi mau khusyuk apa nggak, pokoknya udah Allahu Akbar aja udah. Nah ini problem. Kenapa? Karena kaidahnya kata para ulama yang disebut khusyuk itu adalah al-himmatul aliyah lil khusyuk wal i'rad amma siwahu. Jadi orang yang khusyuk itu mesti punya kebulatan tekad, cita-cita untuk khusyuk dari rumah dibawa. Di rumah sudah membawa tekad saya sholatnya harus khusyuk. Maka dari rumah Bapak sunnah adabnya wudu, sikat gigi, ya kan? Pakai wewangian, pakai baju yang paling bagus. Datangnya jangan nunggu qomat. Kalau pengen khusyuk, datang sebelum azan. Sambil jalan, sambil doa, Allahu Akbar. Sampai di masjid, masuk dengan kaki kanan, baca doa, masuk masjid. Lalu sudah di masjid, tahiyatul masjid, mendengarkan azan, sholat bainal azan wal bainal azain, antara dua azan, yaitu dua, yang maksudnya azan dan iqamah, atau qobliyahnya. Terus baru sholat wajib khusyuk. Kalau orang datangnya baru qomat, tergopoh-gopoh, qomat, sampai masjid imamnya mau ruku, ruku lah, ikut ruku, dapat satu lumayan.
potongan, diskon. Jangan gitu. Susah khusyuk lah gitu. Jadi apa? Allah memberikan kedudukan yang wajib, faradha faraid, kewajiban-kewajiban kita sudah sama tahu. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalimu atau kalian mengabaikannya, bal hafizu 'alaiha, malah harusnya kita jaga, jangan sampai lepas yang wajib ini. Karena wajib itu jelas hukum fikihnya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan pasti dosa. Apalagi kalau tarkus shalah, dosa besar yang bahkan diancam pelakunya, terancam dia kufur. Loh, maksiat itu bukan hanya zina dan khomer saja. Termasuk dosa yang paling besar di antara dosa besar itu tarkus shalah, meninggalkan sholat. Jangan ngomong, wah saya walaupun tidak sholat tapi rajin sedekah. Ada yang ngomong gitu? Hanya saya nggak sholat tapi saya nggak pernah ganggu tetangga saya. Saya nggak sholat tapi saya itu berbakti sama orang tua. Daripada yang sholat tuh pada pelit-pelit. Ada yang ngomong begitu? Ada. Apa gimana jawabnya? Orang yang kayak gitu. Anda punya akhlak yang baik sesama manusia dengan tidak mau durhaka kepada sesama manusia, tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, suka membantu orang lain, tapi Anda punya akhlak yang jelek kepada Sang Pencipta. Apa kalau kita tengok? Kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, amalan hari itu tidak diterima. Jadi mau birrul walidain, mau sedekah, mau apa saja tidak diterima kalau tidak sholat asar. Baru sholat asar. Gimana? Ya Allah, ya, fala tudayyi'uha, jangan kau abaikan. Hendaknya justru harusnya menjaganya. Apa bedanya fardu dan wajib? Ini penting. Ya, apa bedanya fardu dan wajib? Kalau di kalangan ulama beda pendapat. Ada yang membedakan fardu dan wajib itu beda. Ada. Kalau kita kadang mengartikannya barangkali sama gitu. Tapi pada ulama mengatakan ada bedanya fardu dan wajib. Ada yang mengatakan kalau fardu itu ma tsabita bil Quran. Kalau dia fardu itu kalau ketetapan kewajibannya ada di dalam Quran. Wal wajib ma tsabita bis sunnah. Kalau wajib itu ditetapkan berkaitan dengan ibadah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau misalnya Syekh Utsaimin mengatakan fardu itu hukumnya sama dengan wajib. Kalimat berikutnya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Ini waktunya cepet banget. 19.15. Ya Allah. Berapa menit lagi, Pak? Kopi belum habis. Sesungguhnya Allah hadda hududan. Allah menetapkan batasan-batasan, hudud, batasan-batasan. Yang batasan-batasan di dalam syariat ini Allah tetapkan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggarnya atau melampauinya. Contohnya apa, Pak?
Misalnya contohnya nih, kalau kita tengok, yang pertama adalah bahwasanya wahadda hududan al-haddu fil lughah al-man'u. Yang namanya batasan itu ya larangan. Wa minhul had bainal aradi liman'id dukhuli ahadil jaraini ala ahad. Sebagaimana contohnya seorang yang punya tanah lalu dia menetapkan had patok batasan yang tentunya ini adalah membatasi teritorial, sehingga tidak boleh seseorang sembarangan masuk ke batasan itu. Sehingga apa? Sehingga yang namanya had, batasan-batasan ini sama dengan melarang kita untuk melampauinya. Itulah namanya had. Ada batasan teritorial. Jangan macam-macam, geser 1 inci sudah ancamannya neraka. Contohnya. Adapun secara terminologis, yang pertama qala ba'duhum annal murad bil hudud al-uqubati syar'iyyah ka'uqubatil zina wa 'uqubatis suraqah wa ghairu dzalik. Ada batasan-batasan, ketetapan yang spesifik, makanya ada namanya hudud. Hudud itu namanya hukum pidana Islam. Allah menetapkan batasannya. Siapa yang melakukan perbuatan zina, kalau dia muhsan, dia orang yang sudah pernah menikah, maka batasan hukumannya ditegaskan, yaitu dengan rajam. Tetapi jika dia belum pernah menikah, maka hukumannya Pak, dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Jadi kalau yang masih perjaka, masih gadis atau belum pernah menikah, lalu kemudian berzina, hukumannya apa Pak? Dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Orang zaman sekarang gimana? Anak muda-mudi berzina, hamil, dikawinkan. Beda ya. Ya maklum, karena tidak ada mahkamah Islamiyahnya. Jadi kalau misalnya ada mahkamah Islamiyah, itu kalau dia zina dicambuk dulu 100 kali, diasingkan setahun, nggak boleh ketemu. Sampai yang hamil tadi, maaf, melahirkan anak dan statusnya jelas. Dia tidak boleh nasabnya diberikan kepada laki-laki, tapi diberikan kepada perempuan. Itu batasan. Allah menetapkan. Sebagaimana juga hukuman bagi as-surqah, atau di sini adalah mereka yang mencuri. Apa mencuri, Pak? Dipotong tangan, potong pergelangan tangan sini. Bagi siapa, Pak? Yang mencuri, yang batasannya Allah tetapkan. Bagi yang mencuri yang nilainya mencapai 1/4 dinar. Berapa 1/4 dinar? 1 dinar sekarang 4 jutaan. Berarti 1/4-nya berarti 1 juta. Jadi kalau ada orang mencuri dengan nilai 1 juta rupiah, maka batasannya dipotong. Yang dipotong pergelangannya saja. Ini batasan juga, nggak boleh satu penuh. Pergelangannya saja, sebelah kanan. Maka kalau Bapak Ibu haji dan umrah, itu mesti ada saja orang Arab yang tangannya kayak gitu. Ya tapi jangan sudzon ya. Ini datang-datang habis nyuri ya. Jangan juga.
Tapi itu ada cirennya. Itu sanksi sosial ya. Sanksi sosial ada batasannya. Bagi syaribul kham, orang yang minum khamar, dicambuknya berapa? 20 kali. Itu batasan. Termasuk diantaranya adalah al-murad bil hudud fil Quran. Ya, kalau di dalam Al-Quran misalnya adalah berkaitan dengan at-talaq, cerai. Dalam Al-Quran misalnya surah At-Talaq itu ada dalam surah Al-Baqarah, at-talaqu marratan, talak yang bisa raj'i cuma 2 kali. Nah, itu batasan, Pak. Ini penting nih bagi laki-laki nih. Kalau marah, kenapa sih nyerempet-nyerempetnya? Awas kalau kamu nggak ini saya cerai kamu. Janganlah. Jangan main-main. Hindari di mulut kita kata cerai, kata talak. Apalagi kalau ngancem-ngancem pakai itu, nggak usah. Nanti kesleo sama setan. Karena at-talaq, talak yang bisa diraj'i, bisa rujuk, itu cuma 2 kali kata tempatnya. Jadi ketika seseorang mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu, jatuh talak 1. Masa iddahnya ada juga batasannya. Ini juga di dalam Al-Quran disebutkan hududullah juga tuh. Batasannya masa iddahnya adalah salah satu quru', 3 kali haid. Yang benar mana? Ada beda ulama memang. Ada yang mengatakan 3 kali suci haid, ada yang mengatakan 3 kali haid. Yang paling mendekati kebenaran adalah 3 kali haid. Dan itu dibuktikan secara ilmiah. Kenapa 3 kali haid? Karena wanita di dalam Al-Quran seperti ladang, sementara suaminya adalah seorang petani yang menanam bibit. Maka ketika terjadi hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, suami menanam DNA. Ini bahasa ilmiah, menanam gen DNA ke dalam tubuh istrinya. Walaupun gak jadi anak, tapi DNA-nya sudah masuk. Makanya nanti ketika bapak berhubungan dengan istri, apalagi kemudian jadi hamil punya anak, yang miripnya antara 2 kemungkinan ya Pak, mirip bapaknya atau mirip ibunya. Kalau mirip tetangga, nah ini masalah. Mesti ada DNA-nya, sifat namanya. Nah, DNA ini baru bisa, kalau misalnya seseorang bercerai, baru hilangnya bersama darah haid selama 3 kali. Itu maknanya kenapa Allah menetapkan masa iddah bagi wanita itu adalah salah satu quru', yaitu 3 kali haid. Maka ayatnya tilka hududullahi fala ta'taduha, Al-Baqarah 229. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Lanjut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan segala sesuatu. Asya jam'un minasy'. Asya ini ya jamak plural daripada kata syai', berarti banyak. Allah mengharamkan segala sesuatu, tapi makna asya segala sesuatu bukan kulluh, bukan semuanya. Pertanyaannya, banyak yang haram apa banyak yang halal, Pak? Banyak yang halal. Karena ketetapan haram itu adalah harus dengan dalil. Al-aslu fin nahi ay la yahtadi lit-tahrim illa maddal dalil ala khilaf. Contoh konkret sederhana. Makan minum.
Kita pernah bahas ini. Makan dan minum, banyakan yang dihalalkan apa yang diharamkan? Yang dihalalkan. Cuma manusia itu yang haram malah jadi dicoba-coba. Padahal jelas Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah melanggarnya. Aila taf'aluha, maka janganlah kamu melanggarnya. Wala taqrabuha, dan jangan pula kau mendekatinya. Jadi perkara-perkara yang haram tinggalkan sejauh-jauhnya. Maka dalam kaidah la yakunul abdu, tidaklah seorang hamba itu mencapai derajat minal muttaqin, termasuk di antara orang yang bertakwa, hatta yada'a ma la ba'sa bih hadaran ya mimma bihi ba's. Tidak disebut seseorang itu bertakwa sampai dia meninggalkan perkara yang tidak berbahaya karena khawatir jatuh pada perkara yang berbahaya. Kita artikan yang tidak berbahaya itu halal, yang berbahaya itu haram. Maka orang yang bertakwa saking ingin menjauhi perbuatan yang haram, ia tinggalkan yang halal. Bukan menjadikan halal jadi haram, bukan. Tapi dia tinggalkan yang halal karena khawatir jatuh pada perkara yang haram. Dua. Dikit lagi. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhatsu anha. Allah diam, ada perkara yang Allah diamkan. Allah mendiamkan segala sesuatu, ada, Allah diamkan. Allah tidak membahas itu. Ya. Maka kita harus tahu pada perkara-perkara yang Allah tidak bahas, Allah tidak menetapkan hukum, itu bukan karena Allah lupa, tapi sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada umat manusia. Allah tidak menginginkan agama ini sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Prinsipnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang gampang. Allah tidak menginginkan yang sulit-sulit. Maknanya semua syariat sudah di saddut tashil, yaitu adalah dimudahkan semudah-mudahnya. Maka ada perkara yang Allah diamkan. Dan itu bukan karena Allah lupa atau karena Allah kenapa nggak bahas, bukan. Tapi Allah menjadikan itu sebagai rahmat kasih sayang untuk manusia. Maka fala tabhatsu anha, sesuatu yang Allah diamkan jangan mencari-cari, membahas-bahas terlalu dalam tentangnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Contohnya Allah mendiamkan sesuatu yang Allah itu menjadikan adalah sebagai rahmat. Maknanya Allah tidak menetapkan ini halal, Allah tidak menetapkan ini haram. Tidak ada dalam hadisnya. Contohnya nih, minum kopi, halal apa haram? Enggak ada dalilnya yang menghalalkan
nggak ada dalilnya yang mengharamkan. Kalau memang kopi itu nggak ada keterangan dalil halal dan haram, nggak ada ayatnya, perintahnya nggak ada. Minumlah qahwa, nggak ada. Atau ada larangannya, jangan kamu minum kopi karena bikin sakit perut. Ada nggak? Nggak ada. Itu rahmat. Oh, kopi nggak ada dalilnya, perintahnya nggak ada, larangannya nggak ada, berarti hukumnya halal. Habisin, Mbak. Jos. Nggak usah nyari-nyari, ini kopi hukumnya apa? Ya, walaupun nanti ada perbedaan pendapat berkaitan dengan kopi luwak, memang ada perbedaan pendapat. Cuma kopi pada umumnya ya, karena nggak ada dalilnya, boleh-boleh saja. Gimana, Pak? Jadi jangan bertanya sesuatu yang Allah tidak menetapkan perintah dan larangan. Itu pertanyaan yang nggak penting. Kenapa Allah tidak menyiapkan bagaimana sholat di planet Mars? Ya Allah, planet Marsnya juga belum tentu benar. Ada apa enggak ada? Makanya Allah tidak menetapkan itu sebagai rahmat. Jadi nggak perlu cari dalil apa hukumnya minum le mineral misalnya. Nggak ada dalil. Larangannya apa? Nggak ada. Yang ada paling itu Danone Aqua. Larangannya apa? Boykot, ya kan? Karena termasuk yang terafiliasi Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita hadis yang ke-30. Enggak kerasa ya, sudah hadis 30. Tinggal 12 hadis lagi kalau nggak salah. 12 hadis lagi insyaallah. Saya cukupkan, tidak ada pertanyaan. Sudah paham semua saya kira. Baik, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan boleh nanti setelah sholat kita diskusi ya. Billahi taufik wal hidayah. Kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.